Saudara sekalian, kita sedang berada di masa-masa yang berat di tengah-tengah pandemi, saudara. Saudara, dan kita masih akan menghadapi masa-masa yang lebih berat lagi. Oleh sebab itu, kita perlu tahu bagaimana kita bertindak akurat di tengah-tengah masa yang berat. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini akan berbicara tentang dorongan-dorongan ilahi untuk bertindak akurat di masa yang berat. Mari baca dalam Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat beberapa hal yang akan membuat kita bertindak akurat di hari-hari yang berat, saudara. Yang pertama, kalimat yang begitu enak sekali didengar, tetapi bagi yang tidak mengerti ini akan sangat sulit. Yang pertama, kalimat yang berkata, jangan khawatir. Haleluya. Kata-kata ini adalah kata-kata yang berat jikalau yang mengucapkannya adalah orang yang tidak jelas. Tetapi kata-kata ini adalah kata-kata yang begitu berkuasa, karena kata-kata ini diucapkan oleh pribadi yang maha kuasa. Karena Allah yang berkata, jangan khawatir. Haleluya, haleluya. Dalam bahasa Yunaninya merimnao, artinya jangan cemaskan apa yang sedang kita cemaskan. Jangan menjadikan itu masalah. Jangan menjadikan itu fokus perhatian kita. Saudara, di tengah-tengah banyak manusia sedang khawatir, yang dibutuhkan adalah sebuah alasan untuk tidak khawatir. Dan kita punya alasannya untuk tidak khawatir, karena Tuhan datang kepada kita dan Dia berkata, jangan khawatir. Haleluya, haleluya. Ini amat sangat penting, saudara, karena banyak orang sedang dipenjara, sedang dibelenggu oleh kecemasan, dan dibelenggu oleh kekhawatiran, dan dibelenggu oleh ketakutan yang begitu menyiksa. Tetapi puji Tuhan, hari ini engkau mendengar satu pribadi yang bisa dijamin kata-katanya, yang bukan hanya asal bicara, yaitu Tuhan sendiri. Tiba-tiba yang maha kuasa ini muncul, dan Dia ada di hadapanmu saat ini. Dia berkata langsung kepadamu, hei, jangan khawatir. Lihat ke sini, lihat kepadanya, lihat kepada Tuhan. Dia berbicara serius, Dia punya alasan ketika Dia berkata kepadamu, jangan khawatir. Dia bukan pribadi yang sembarangan. Haleluya. Kalau Dia ngomong jangan khawatir, hanya satu hal yang harus kita lakukan adalah taati saja. Jangan khawatir. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Dia ngomong jangan khawatir, Dia tidak asal bicara. Dia tahu apa yang Dia ucapkan, karena Dia tahu solusinya, karena Dia tahu jalan keluarnya. Kalau Dia ngomong jangan khawatir, itu berarti Dia bertanggung jawab. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Serahkan. Kenapa kita harus serahkan? Karena Dia punya tangan yang berkuasa. Dia punya cara penyelesaian. Dia punya cara akurat untuk menyelesaikan, mengatasi persoalan yang kita khawatirkan. Haleluya.
Lalu bagaimana kita bisa mengalami tidak khawatir? Kalau Tuhan sudah perintah, apakah otomatis kita mengalami tidak khawatir, saudara? Belum tentu. Apa karena Tuhan sudah bicara lalu kemudian kita otomatis mengalaminya? Belum tentu. Ada banyak anak Tuhan yang tidak mengerti rahasianya, bahwa untuk bisa tidak khawatir ada frasa yang kedua, kata yang kedua, yaitu kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Inilah caranya dan alasannya untuk tidak khawatir, karena ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah jawaban atas semua masalah dan persoalan hidup manusia, bahkan persoalan-persoalan di dunia ini. Jawabannya ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Kerajaan Allah punya jawabannya. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah itu, kata kerajaan berasal dari kata basilia, yang artinya, saudara, wilayah atau hidup yang menjadi pusat pemerintahan Allah. Yang kedua, kerajaan atau basilia ini mengandung arti kekuasaan dan kewenangan Allah. Yang ketiga, komando, instruksi Allah. Yang keempat, wilayah kerja dan pelaksanaan proyek-proyek kerjaan Allah. Di area inilah, di wilayah pemerintahan kerajaan Allah inilah, kalau kita berada di pusat pemerintahan kerajaan Allah, kalau kita berada di bawah wewenang dan kekuasaan Allah, kalau kita berada di dalam komando dan instruksi Allah, kalau kita berada dalam wilayah kerja, kita join dengan proyek-proyek kerjaan Allah, di sana tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oh, haleluya. Haleluya. Kurapataka ya ralam alam alamas. Mari kita renungkan sebentar berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Umumnya saudara, anak-anak Tuhan tidak mengalami Matius 6 ayat 33 karena mereka tidak berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Justru mereka berada di bawah pemerintahan ego, keakuan, keinginan diri mereka sendiri, hawa nafsu daging. Saudara sekalian, mari saudara periksa diri kita, di mana posisi rohani kita saat ini. Kalau kita masih berada hidup di luar, di luar pemerintahan kerajaan Allah, segeralah masuk di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Di sana ada jawaban, ada kuasa penyelesaian atas setiap masalah. Seluas apakah kekuasaan kerajaan Allah ini? Mari kita lihat Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan apa? Segala kuasa. Segala kuasa apa, saudara? Dalam Matius 6, dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Ada 6 area di mana Allah berkuasa. Dan kalau kita bergerak di dalam proyek kerajaan Allah, kalau kita bersatu, kalau kita masuk dalam proyek kerajaan Allah, maka Dia akan beri kita kuasa di dalam 6 alam ini. Yang pertama, kerajaan Allah berkuasa di alam roh. Dikatakan, barang siapa percaya, mereka akan diselamatkan. Yang dimaksud ini adalah secara rohani, dilahirkan kembali, menjadi anak Tuhan. Orang yang percaya secara rohani, dia direbut dan diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, berkuasa di alam setan. Orang-orang yang percaya, yang berada dalam proyek kerajaan Allah, jangan takut setan. Karena apa? Justru setan yang ketakutan dengan kita. Karena Alkitab ini menulis bahwa orang yang percaya akan mengusir setan di dalam nama Yesus.
Saudara, kalau kita usir setan, bukan kita punya kuasa yang membuat dia pergi, tetapi kuasa kerajaan Allah yang bekerja melalui kita. Mengapa dia pergi? Mengapa dia tidak bertahan? Dia tidak kuat menghadapi orang-orang percaya. Dengarkan baik. Kalau kita anak Tuhan, kita orang percaya, jangan takut kepada setan. Setan yang takut kepada kita. Setan bukan hanya gemetar terhadap kita, tetapi dia bisa diusir. Karena kita perlu menggunakan kuasa ini untuk melepaskan banyak jiwa yang sedang diikat oleh setan. Di antara mereka ada keluarga kita. Haleluya. Lalu yang ketiga, berkuasa di alam manusia. Karena dikatakan kamu akan berbicara dalam berbagai bahasa. Itu artinya saudara, kita akan bisa berkomunikasi. Kita akan bisa mempengaruhi banyak manusia dari segala suku, kaum, dan bahasa. Oh, luar biasa saudara. Ini tidak mustahil akan terjadi ketika Tuhan yang menuntun kita. Ketika kita bergerak bersama Tuhan. Ketika kita join, kita bergabung dengan proyek kerajaan Allah. Sekarang kita coba periksa. Kita berada di proyek mana saudara? Proyek diri sendiri atau proyek kerajaan? Mari kita join, kita gabungkan proyek-proyek kita dengan proyek kerajaan Allah. Kita mau bekerja di hari-hari ini supaya kita bisa alami kuasa-kuasa yang luar biasa ini. Yang keempat, berkuasa di alam hewan. Karena apa saudara? Mereka akan memegang ular tapi tidak berbahaya. Haleluya. Ketika di dalam proyek kerajaan Allah, iblis coba menyerang kita. Bukan sengaja kita mau digigit ular, saudara. Ketika iblis mencoba menyerang kita dengan memakai hewan-hewan atau binatang yang buas yang berbisa, Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Lalu dikatakan juga kita akan berkuasa di alam mineral. Karena dikatakan apabila kita di dalam memberitakan Injil, sementara dalam proyek kerajaan Allah, ada orang memberi kita minum tanpa kita tahu, meminum racun, itu pun tidak akan berbahaya. Oleh sebab itu, betapa amannya orang percaya ketika dia ada di dalam pemerintahan dan proyek kerajaan Allah. Haleluya. Yang kita sebut tadi itu semua hal-hal yang berat. Menghadapi hewan buas, menghadapi racun. Yang keenam dikatakan kita akan berkuasa di alam bakteri, virus, penyakit. Karena apa? Kita diberi kuasa menumpangkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan kemauan kita. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita berjalan step by step di dalam instruksi kerajaan Allah. Ini yang harus segera dikejar oleh anak-anak Tuhan. Jangan lagi hidup mondar-mandir, keliling, berputar-putar, tidak tahu arah. Karena kita berada di luar pimpinan Tuhan. Di luar instruksi kerajaan Allah. Kita mau belajar saudara. Haleluya. 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 Saya percaya saudara, ini hari-hari di mana kebenaran firman Allah ini akan terjadi dalam hidup banyak anak Tuhan yang mau segera merespon. Bukan hanya mendengar. Kalau saudara menunda untuk respon, saudara akan melupakannya, kita akan melupakan. Tetapi rahasia untuk masuk dalam penggenapan firman Allah ini adalah begitu saudara dengar, segera respon. Tuntunan-tuntunannya akan sangat jelas. Yang ketiga, rahasia yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran dari kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran dan kerajaan Allah adalah satu paket saudara. Kata kebenaran berasal dari kata dikaiosune yang mengandung 3 pengertian. Yang pertama, kebenaran hukum. Saudara, dikaiosune berasal dari kata dikaio yang berarti kebenaran berdasarkan keputusan dan pernyataan hukum yang sah. Dan kita harus tahu saudara,
Kita anak-anak Tuhan sudah diputuskan, dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus. Bukan karena kita benar, tetapi karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus. Kita dibenarkan oleh iman atas pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu saudara yang mendengarkan firman Allah ini, kalau engkau belum bertobat, kalau engkau belum pernah ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini bertobatlah, terimalah Yesus, dan engkau akan menjadi orang yang berstatus benar secara hukum di hadapan Allah. Saudara, jadi iblis tidak bisa lagi mendakwa kita karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Yang kedua saudara, kebenaran yang menunjuk kepada pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Saudara, saudara, kalau kita mau tahu apa sih yang benar, datanglah kepada Yesus. Dialah yang paling benar, yang lain tidak benar. Walaupun realita-realita yang kita hadapi begitu berat, tetapi yang benar adalah Yesus. Oleh sebab itu orang Kristen bukan hanya mengikuti doktrin atau ajaran, tetapi dia mengikuti satu pribadi, yaitu Yesus. Dialah yang benar, saudara. Walaupun dunia berkata, awas, engkau sedang salah berjalan. Tetapi kalau yang engkau ikuti adalah pergerakan pribadi Yesus, maka engkau sedang bergerak di arah yang benar. Inilah yang penting, saudara. Siapapun yang mengajar kita dengan ajaran-ajaran tertentu, saudara, kalau itu tidak sesuai dengan pribadi Yesus, maka kita harus menolaknya. Haleluya. Haleluya. Ikut Yesus saja. Oleh sebab itu, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus senantiasa ngobrol, dekat, komunikasi tiap-tiap waktu dengan Yesus, memfokuskan hati kepada Yesus. Dan ini akan menghasilkan kebenaran yang ketiga, yang kita sebut kebenaran praktis atau kebenaran yang kita alami. Apa itu, saudara? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan secara umum yang menjadi patokan dan panduan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Kebenaran yang diperintahkan oleh firman Allah yang harus menjadi praktek hidup, menjadi gaya hidup kita tiap hari. Orang-orang percaya harus memperkaya diri dengan perenungan firman tiap-tiap hari. Haleluya. Karena ini akan menjaga kita tetap di dalam jalur kerajaan Allah. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan harus haus firman. Setiap anak Tuhan itu harus merindukan firman. Setiap anak Tuhan itu harus selalu lapar akan kebenaran firman Allah. Tiap-tiap hari dia harus konsumsi firman Allah. Haleluya. Maka dia akan mendapatkan yang berikut ini, saudara, yaitu kebenaran yang bersifat tuntunan profetik step by step, saudara. Apa itu step by step, saudara? Ini adalah tuntunan khusus untuk hal-hal yang khusus yang akan mengarahkan kita kepada keputusan-keputusan yang benar, pada resolusi-resolusi yang benar di tengah-tengah situasi yang sekalut apapun. Anak Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah, yang berjalan di bawah instruksi-instruksi kerajaan Allah, yang berjalan di bawah dorongan-dorongan ilahi, dia akan selalu bertindak tepat dan akurat, tidak akan salah. Haleluya. Haleluya. Karena dia punya hati untuk mendengar. Karena dia punya hati yang tajam, dia punya hati yang peka. Ini yang harus segera dilatih oleh anak-anak Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa kalut, di masa-masa yang sukar. Kita akan melihat dalam Yesaya 30 ayat 20-21. Apa yang bisa kita alami jikalau kita berjalan akurat di dalam instruksi-instruksi kerajaan Allah. Dikatakan demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti
dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat. Dengar baik. Walaupun kita berada pada situasi sulit, roti dan air serba sedikit. Tetapi yang penting adalah ini. Pengajarmu, Tuhanmu tidak akan menyembunyikan diri. Kita akan terus melihat dia. Katakan terus melihat dia. Haleluya. Haleluya. Lalu dikatakan demikian. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan. Berjalanlah mengikuti. Entah kamu menganan atau mengingat. Wow. Inilah suara-suara profet. Inilah dorongan-dorongan ilahi. Haleluya. Ini yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Jangan tidak menghargai tawaran Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang menyesal, menangis ketika jalan yang ditempuhnya yang kelihatannya lurus, ternyata ujungnya adalah kehancuran. Baru menyesal. Karena dia merasa begitu pintarnya dirinya sendiri. Karena dia pikir inilah yang paling benar. Karena dia sedang menikmati jalan yang lurus. Saudara sekali, memang jalan yang lurus, jalan yang salah itu di awal, pertengahan, sampai bagian-bagian akhir masih terasa aman, nyaman, sentosa. Tetapi akan ada waktu anak Tuhan yang demikian akan sampai pada titik nol, dihancurkan. Saudara-saudara sekalian, tetapi anak Tuhan yang bergerak, yang berjalan mengikuti arahan-arahan, dorongan-dorongan profetik dari Tuhan, yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan, maka dia akan mendapatkan tuntunan yang akurat. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Tuhan menetapkan step by step. Dia tuntun kita selangkah demi selangkah. Dia tidak memberikan kita 27 langkah lalu meninggalkan kita. Yang indah di dalam ayat ini bukan tentang langkah yang Tuhan tetapkan, tetapi tentang kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama orang-orang percaya. Karena dia harus menetapkan langkah demi langkah. Berarti dia harus ada di sana. Dia selalu harus hadir. Dan kita harus selalu datang kepadanya. Inilah yang Tuhan mau. Supaya kita setiap mengambil langkah, kita teringat Tuhan, kita perlu Tuhan, kita datang sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan kita tuntunan beratus-ratus langkah untuk berapa tahun ke depan. Tetapi dia memang mengatur begitu rupa, memberikan kita tuntunan selangkah demi selangkah. Artinya ketika kita dapat langkah yang pertama, kalau kita tidak lagi hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan langkah kedua yang akurat. Karena untuk mendapatkan langkah kedua yang akurat, kita perlu Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang step by step untuk membuat orang-orang percaya selalu lekat dengan Dia. Oleh sebab itu dikatakan, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Berkenan kepada bukan dimulai dari perbuatan. Berkenan kepada adalah hidup yang selalu melekat dalam hubungan yang karib dengan Tuhan. Walaupun kita berbuat banyak hal yang indah, tetapi kalau Tuhan mendapati hati kita renggang hubungan dengan Dia, kalau Dia dapati kita, hati kita menjauh daripadanya, kita bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun katanya kita sedang melayani,
Sekalipun katanya kita sudah berkorban banyak hal buat Tuhan. Perkenanan Tuhan tidak diukur dari apa yang kita buat. Tetapi perkenanan Tuhan diukur dari kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah hari ini kita masih akrab dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan dipenuhi dengan cinta? Apakah hari ini kita berkobar-kobar dengan cinta akan Tuhan? Ini yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan, saudara, apabila ia jatuh, ada orang coba menyanyi, ada situasi yang menjatuhkan. Dengar baik, orang yang berjalan step by step dalam arahan akurat kerajaan Allah, Allah akan bertanggung jawab ketika dia terjatuh, dijegal, Tuhan akan mengulurkan tangan. Dia tidak akan tergeletak, saudara. Walaupun orang merencanakan kehancurannya, tapi anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam tuntunan akurat, dalam dorongan-dorongan ilahi yang dia dapatkan, dia tidak akan tergeletak hancur. Dia akan dibangunkan kembali oleh Tuhan. Dan Alkitab menulis, dari muda sampai tua, dia tidak pernah akan melihat orang benar, anak cucunya meminta roti. Saudara, orang yang berjalan dalam tuntunan akuratnya Tuhan tidak perlu khawatir tentang anak cucunya. Hari-hari ini banyak orang khawatir, nanti anak-anakku bagaimana. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan, anak cucumu akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir. Haleluya. Lalu dikatakan, tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa, saudara. Orang yang berjalan dalam tuntunan akurat Tuhan, bukan saja akan diberkati oleh Tuhan, tetapi dia akan jadi berkat. Haleluya. Tetapi sebaliknya, walaupun kita menjalani jalan lurus, tapi kalau itu bukan tuntunan akurat dari Tuhan, hanya pilihan kepintaran kita. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Begitu banyak orang kemintar, saudara, sok pintar atas dirinya sendiri. Dia pikir dia lebih pintar dari Tuhan, dia lebih berpengalaman. Tetapi saudara, sejarah membuktikan beberapa orang sukses yang berhasil kaya raya mati dengan bunuh diri, saudara. Ujung akhir hidup mereka tidak ada bahagia sama sekali. Oleh sebab itu yang paling bahagia adalah kalau kita seirama, selaras dengan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, kita masuk ke kunci-kuncinya, yaitu cari dahulu. Cari dahulu, katakan bersama, cari dahulu. Kita masuk pada aplikasi-aplikasi yang penting, penerapan yang penting. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, pertama, prioritaskan itu. Haleluya. Artinya, sudah, ini yang paling depan. Tanpa ini, sia-sia semua yang kita lakukan. Karena kerajaan Allah akan menggoncangkan semua yang bukan kerajaan Allah, yang bukan bagian dari gerakan kerajaan Allah, pasti digoncangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kita memprioritaskan, mendahulukan pemerintahan, menempatkan hidup kita di dalam komando instruksi kerajaan Allah. Ini yang pertama. Lebih baik terlambat bertindak tetapi benar, akurat, daripada terburu-buru bertindak tetapi salah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, lebih baik tidak terburu-buru bertindak, tetapi ternyata bertindaknya benar, ketimbang mau cepat-cepat bertindak, tetapi ujungnya salah. Haleluya. Katakan bersama, prioritaskan kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, temukan point of contact, titik kontak. Temukan titik kontak di mana kita bisa selalu kontak, di mana kita bisa selalu terhubung dengan kerajaan Allah, di mana kita bisa selalu terkoneksi. Ini penting, saudara.
koneksi relasi ini penting. Seperti signal, kita harus selalu ada signal dengan Tuhan. Haleluya. Itu berarti perangkat kita selalu terhubung, selalu siap dihubungi, selalu siap menerima kabar, selalu siap menerima pesan, selalu siap menerima arahan dari Tuhan. Di manakah titik kontak itu? Kita harus ada di sana. Yang pertama, ini penting. Yang pertama, di manakah kita bisa selalu klik dengan Tuhan? Yang pertama, dalam praktek keintiman reaktif, aktif, dan otomatis melalui doa atau dialog pribadi dengan Allah. Kita harus terus memaksimalkan 3 tingkat keintiman ini. Keintiman reaktif adalah kita bereaksi terhadap masalah dengan mencari Tuhan, mendialogkan itu dengan Tuhan, bukan dipikirkan sendiri. Haleluya. Tingkat aktif artinya ada masalah atau tidak ada masalah, kita harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Tingkat otomatis adalah apa? Ini adalah hubungan dialog dengan Tuhan yang terus menerus sebagai hasil dari praktek keintiman reaktif dan aktif. Yang kedua, saudara, titik kontak di mana kita bisa terhubung dengan Tuhan adalah waktu spesial yang kita khususkan untuk menyendiri. Harus ada waktu spesial. Kalau kita sudah mulai sumpek, saudara, sediakan waktu khusus. Cari ruang doa, menyendiri dengan Tuhan. Kalau kita sudah tidak mampu berkata apa-apa, nangis saja di sana, nggak apa-apa. Nikmati saja pribadinya Tuhan, karena mungkin itu yang Dia inginkan dari kita. Haleluya. Kalau kita melihat dalam Markus pasal 13, saudara, ayat 3 dan 4, rahasia-rahasia akhir zaman pertama kali dibukakan kepada 4 murid yang memiliki kehausan rohani, yang mau menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Markus 13 ayat 3 dan 4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Ya, 4 murid ini bertanya sendirian. Mereka bukan Kristen rombongan, saudara. Mereka datang beberapa orang saja. Murid-murid yang lain tidak tertarik. Tetapi ini 4 orang ini tertarik. Mereka ambil waktu khusus. Haleluya. Lalu mereka berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan? Lalu Yesus menjelaskan. Lihat, saudara, ada banyak orang Kristen sudah puas ketika mereka bersama-sama dalam rombongan besar, sudah beribadah bersama, itu sudah paling hebat bagi mereka. Tetapi orang-orang yang memiliki kepekaan, yang menangkap pesan-pesan rahasia, adalah orang-orang yang tidak puas hanya menjadi Kristen rombongan. Mereka mencari lagi waktu-waktu khusus untuk datang menghampiri Tuhan, untuk menanyakan hal-hal yang khusus yang tidak akan diberitahukan kepada orang Kristen biasa. Jadi saya mau beritahu, ibadah biasa tidak cukup. Ibadah kolektif tidak cukup. Harus ada waktu khusus. Ada waktu di mana mungkin orang-orang lain sudah tidur ngorok, tapi engkau masih berdua dengan Tuhan untuk menangkap rahasia-rahasia. Ada waktu di mana orang-orang Kristen lain sudah beraktivitas yang tidak jelas, tapi engkau mendapatkan rahasia-rahasia karena engkau mau membayarnya dengan meluangkan banyak waktu khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang buta terhadap pesan-pesan akhir zaman adalah mereka yang hanya bermodalkan ibadah kolektif, tapi tidak punya waktu khusus untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kalau mereka datang waktu khusus pun mereka cuma datang laporan, cuma datang bawa masalah di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau berdiam lebih lama untuk mendengarkan Tuhan bicara. Yang keempat,
Titik kontak kita dengan Tuhan adalah di dalam kita mempraktekkan berdoa dalam pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Bukan berdoa yang enteng, berdoa begitu rupa dengan hancur hati sampai kau diliputi oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Inilah doa yang paling berkuasa, karena ini doa selaras dengan kehendak Allah. Inilah doa orang-orang yang tidak terburu-buru, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, terutama saat mereka berdoa, sehingga yang mereka doakan adalah kehendak atau keinginan ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya seringkali mengalaminya, saudara. Pada waktu lagi tidur, saudara, saya tidak bisa nyenyak tidur. Karena Tuhan mulai menaruh hal-hal ilahi dalam hati saya. Dan saya harus bangun. Ada kalanya bangun jam 2 dini hari, jam 3. Hanya untuk menangkap apa yang Tuhan katakan. Termasuk firman Allah pada saat ini. Saya harus belajar menangkap apa yang mesti saya beritakan Tuhan. Apa yang penting di hari-hari ini. Ternyata hari ini Tuhan mengatakan yang penting adalah memiliki dorongan-dorongan ilahi. Yang penting adalah mengandung keinginan-keinginan ilahi. Dan saya tanya, bagaimana itu? Oh saudara, ternyata pelajaran-pelajarannya kita sudah banyak terima. Saya hanya mengingatkan kembali saudara. Mari saudara, ini serius saudara. Ini bukan hanya pengetahuan untuk membuat kita sok tahu. Tetapi ini adalah untuk kita praktekkan saudara. Ini darurat di hari-hari ini. Kalau kita tidak mendapatkan tuntunan ilahi, dorongan-dorongan ilahi, kita akan berada di jalan lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Jangan memandang enteng, karena kita akan menyesal di kemudian hari. Yang keempat, saudara, titik kontak kita dengan Tuhan, kita temukan ketika kita praktek 1 jam sekali, kita datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. 1 jam sekali kita hubungkan hati kita dengan Tuhan. Ini harus kita praktekkan. Kita sudah belajar ini. Yang kelima, setiap 1/4 jam sekali kita harus selalu menyapa Tuhan. Haleluya. Bukannya sejam sekali, setiap 1/4 jam. Sekedar untuk menyapa, sekedar untuk berkata Tuhan kau baik. Atau sekedar untuk berkata Tuhan terima kasih. Atau sekedar untuk mengatakan Tuhan aku suka cita. Tuhan harus disapa. Karena dia teman dekat kita. Haleluya. Dia selalu berada dengan kita. Saudara sekalian, ada orang Kristen katanya mengalami kesepian. Saudara, karena tidak punya teman. Apalagi di masa PPKM. Saudara, tinggal di rumah terus. Saudara, kita orang Kristen tidak perlu merasa sepi. Tidak perlu merasa kesepian dan stres. Karena kita punya teman yang enak diajak ngobrol. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia lebih mengerti tentang kita daripada teman dekat kita yang manusia itu. Saudara, yang keenam saudara, titik kontak dengan Tuhan kita temukan dalam praktek bersyukur dalam segala apapun yang kita lakukan. Kolose 3 ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ini praktek bersyukur yang jarang dipraktik oleh anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan lebih terkoneksi dengan iblis karena mereka lebih banyak bersungut ketimbang bersyukur. Bersyukur membuat hati kita tajam, peka untuk mendengarkan Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, titik kontak kita dengan Tuhan ada di dalam praktek ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah selalu sadar akan hadirat Allah. Kenapa saudara? Karena ibadah yang sejati berarti mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Artinya saudara, hidup kita 1x24 jam ada di hadapan Tuhan. Sadar bahwa kita ada di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita selalu menyadari praktek sadarkan hadirat Allah, kita berada dalam titik kontak dengan Tuhan. Dan kapanpun kita butuh tuntunan praktis dari Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Yang kedelapan saudara,
Titik kontak dengan Tuhan adalah ketika kita praktek menajamkan pendengaran setiap pagi. Oleh sebab itu anak Tuhan, bangun pagi harus cari Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Yesaya 50 ayat 45 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Haleluya, haleluya. Jadi ini perlu dilatih, saudara. Perlu dilatih mendengar. Setiap pagi kita bangun. Bagaimana mendengar? Saudara, waktu kita ingin melatih pendengaran, kita latih 3 indera rohani. Haleluya. Jangan biarkan indera rohani kita dipenuhi oleh pikiran kita sendiri. Latih dengan 3 indera rohani. Kita diam, tapi aktifkan 3 indera rohani, yaitu visual, auditori, dan intuisi, perasaan. Disitulah Tuhan seringkali masuk berbicara kepada kita. Amin. Kita harus sering latih visual kita. Kita harus sering hidupkan itu. Ketika kita merasakan sesuatu, coba kita buat dalam visual. Apa sebetulnya yang Tuhan sedang bukakan pada kita? Itu alam roh, saudara. Dimensi roh. Kita masuk dalam dimensi roh melalui 3 indera rohani. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia mengalami suatu penyakit yang berat, dan dokter mengatakan harus diambil tindakan. Tapi sebelum diambil tindakan, dia berdoa, dia masuk alam roh, dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba, sementara dia tutup mata, dia melihat laut Kolsum terbuka, terbelah oleh kuasa Tuhan. Sehingga orang Israel bisa berjalan di bawahnya. Sesuatu yang mustahil. Lalu kemudian, tiba-tiba Roh Kudus mengatakan kepada dia, buat Tuhan sedang membuka, membedah penyakit yang dalam tubuh. Dan sebentar lagi penyakitmu tidak akan ada lagi. Dan benar itu terjadi. Besok pagi penyakitnya hilang. Padahal sebelumnya dia kesakitan, tetapi Tuhan bertindak. Mengapa, saudara? Imannya dibangun di atas pewahyuan kebenaran yang dia peroleh lewat 3 indera roh. Haleluya. Bukan hanya mendengar kupasan firman seperti ini. Kalau engkau ingin mendapat rema, kau harus masuk di dalam situasi khusus, di mana engkau masuk alam roh dengan 3 indera rohani untuk menangkap pesan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, langkah berikutnya hanya bertindak saja. Mujizat pasti terjadi. Saudara, ada banyak anak Tuhan menyuruh Tuhan bertindak. Padahal Tuhan yang suruh dia bertindak atas dasar rema yang dia sudah terima. Saudara, kita harus dapat rema untuk tindakan iman kita. Maka kita akan melihat mujizat. Kita lihat yang ketiga, saudara. Bagaimana kita bisa akurat, bisa melangkah dengan tepat. Yaitu kita harus join dalam proyek-proyek kerajaan Allah. Masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Tidak dapat tidak membawa kita bergabung dengan proyek besar kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 menjanjikan bahwa orang yang intim dengan Tuhan seperti Yesus yang akrab dengan Bapa akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara, bawalah dirimu, bawalah pekerjaanmu, bergabung dengan proyek-proyek Allah. Arahkan seluruh yang ada padamu untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka Tuhan akan mempercayakan proyek-proyek besar dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mazmur 60 ayat 12 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Kalau kita dalam proyek Bapa, lawan kita itu kecil, Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Kita tidak perlu takut disaingi. Karena apa? Alkitab berkata Allah akan menginjak-injak. Oleh sebab itu, dalam Yesaya 54 ayat 1 sampai 6, saudara dikatakan, saudara, ya, kita lapangkan tenda kita. Ya, panjangkan patok-patoknya, jangan berhenti. Kita akan diberikan area yang luas oleh Tuhan. Orang-orang yang dituntun secara akurat oleh Tuhan akan memperluas wilayah kerjanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Haleluya. Yang terakhir, saudara, semuanya itu akan ditambahkan kepada. Oh, haleluya, katakan ditambahkan. Ditambahkan lagi. Terus bertambah. Inilah anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Kepadanya akan terus ditambahkan oleh Tuhan. Kita akan mengalami surplus kebutuhan hidup kita. Yang paling penting kata firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatirkan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting. Bagaimana kita hidup itu yang penting. Amin. Kalau kita hidup untuk Tuhan, tidak perlu khawatir. Yang kedua, karena Alkitab berkata, kita lebih berharga dari burung pipit. Haleluya. Kalau burung pipit Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara kita. Kita lebih berharga dari burung gagak. Amin. Tuhan pelihara burung gagak ke zaman Elia. Tuhan pelihara kita. Kalau kita dalam proyek Tuhan. Dan kita akan bernilai plus bagi orang-orang yang minus. Waktu janda di Sarfat kehabisan makan. Dia mengalami surplus. Ketika Tuhan utus Elia yang dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, jaminan Tuhan jelas bagi kita. Bahkan kita akan diberkati sampai jadi berkah. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurapataka ya ralamal. Kurapataka ya ralam. Kurapataka ya ralamal masakaya. Iya ralamasakaya ralam. Oh haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Tuhan, kami mau. Kami mau berada dalam arahan Tuhan. Kami mau Tuhan dituntut oleh Tuhan secara akurat. Tuhan, jamah semua kami. Semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup akurat dalam tuntunan Tuhan. Mari Ibu Gembala maju ke depan. Kurapataka ya Rabb.